marga. Kalau bahasa orang Medannya tuh abang beli marga. Abang masuk Kristen tuh abang beli marga. Beli marga? Siapa yang jual marga? Ada nggak orang yang mau jual marga? Iya. Coba kamu buktikan orang mana yang mau menjual marga. Datanglah abang ke sini ke tempat aku biar aku kasih bukti. Lah untuk apa aku datang ke tempat kamu? Apa faedahnya? Apa manfaatnya? Tapi abang mau bukti. Alah. Kamu tunjukkan saja kalau ada orang yang mau menjual marga, tunjukkan ini loh orang yang menjual marga, ini loh pembelinya. Begitu, buktikanlah. Aduh. Sekarang kamu buktikan, ya. Kamu buktikan ada orang yang menjual marga, ya. Kamu bilang ini loh yang menjual marga, ini yang membeli marga. Tunjukkan saja. Si A yang menjual, si B yang membeli. Begitu, Bro Kurniawan. Bang, bahasa abang itu bukan bahasa kitab. Itu bahasa buku yang abang pakai itu. Jadi susah kalau ngomong sama orang bodoh itu susah memang. Betul memang dibilang sama. Kalau orang ngomong sama orang bodoh itu susah. Nah, terus kenapa kamu ngomong sama orang bodoh? Orang penyembah patung itu memang orang tolol semua. Dongo, memang dungu memang. Tapi tidak masalah. Yang penting begini bro ya. Mulut orang yang menyembah patung itu lebih bagus ya. Lebih sehat daripada mulut yang katanya menyembah Tuhan. Kamu menyembah Tuhan ya. Tapi mulut kamu itu tidak menunjukkan ciri-ciri orang yang menyembah Tuhan. Lebih bagus orang yang menyembah patung, mulutnya tidak kotor, tidak mencaci maki orang, tidak menghina orang daripada mulut kamu. Kamu itu menyembah Tuhan katanya, tapi saya tidak tahu ya apakah benar kamu menyembah Tuhan atau tidak. Karena kalau orang yang menyembah Tuhan, sifat-sifat Tuhan itu akan tertular pada orang itu, akan ada pada diri orang tersebut. Kalau benar orang itu menyembah Tuhan. Tetapi kalau orang itu katanya menyembah Tuhan, tetapi nyatanya dia menyembah setan, maka sifat-sifat setan yang ada pada diri orang tersebut seperti kamu. Woi bodoh, kalau sifat Tuhan ada di diri manusia tolol, berarti ngimbangilah manusia sama Tuhan. Kok bodoh kali, dari mana aku ngajinya tuh? Bible mana yang bilang? Coba kamu ajarkan saya. Coba aja. Sifat dari mana? Kok kenapa bisa sifat Tuhan itu sama dengan manusia? Dari mana kau belajar? Coba dulu. Oke, ya. Saya dekat dengan Tuhan saya. Sifat Tuhan saya itu tidak pemarah. Sifat Tuhan itu Tuhan saya pengasih. Sifat Tuhan saya itu penyayang. Sifat Tuhan saya itu bukan pembenci. Sifat Tuhan saya itu menyuruh saya untuk memaafkan, untuk mengampuni. Ya. Dilarang membalas cacian dengan cacian, dilarang membalas hinaan dengan hinaan. Kalau kamu itu sifat setan, karena yang kamu sembah itu setan, makanya keluarlah kata-kata bodoh, kata-kata cacian, kata-kata makian, karena kamu tidak mengenal Tuhanmu. Oke dah, sekarang giliran aku kalau ngomong ya. Berarti kamu bilang kan gitu. Berarti untuk apa kita sembah lagi Yesus, sedangkan di dalam diri kita udah ada sifat Tuhan. Untuk apa lagi kita nyembah Yesus? Coba lu jawab. Siapa yang nyembah Yesus? Tapi kamu sembah Yesus, Tuhanmu Yesus. Ada kami nyembah Yesus. Saya tidak pernah menyembah Yesus. Dan saya tidak pernah mengajak kamu untuk menyembah Yesus. Enggak, bukan ngajak. Bukan ngajak sekarang. Iya, kok kamu putar-putar omongannya? Kamu bilang, untuk apa kita sembah Yesus? Memangnya kamu sembah Yesus? Oke, dengar dulu. Enggak. Memangnya kamu menyembah Yesus? Memangnya kamu menyembah? Kamu nggak sholat tarawih? Untuk apa? Kamu nggak sholat tarawih? Itu urusan aku. Oh. Itu urusan aku. Sekarang gini. Dia nggak sholat tarawih teman-teman. Dia sudah malas sholat tarawih. Aku cuma mau. Ya. Tidak tahu dia bagaimana cara sholat tarawih. Apa yang dia sembahyangkan ketika sholat tarawih dia tidak tahu teman-teman. Makanya patung itu jangan disembah. Siapa yang sembah patung? Jadi otak adumu. Lah, oke lah, saya sembah patung ya. Tetapi mulut saya berbeda dengan mulut kamu yang katanya kamu sembah Tuhan.
Aku nggak ada sholat tarawih. Bukan tarawih itu sunnah. Kah muka kah ibu ibe. Jangan bahasa Aceh, jangan bahasa Aceh. Kamu nggak bisa bahasa Indonesia. Saya bukan orang Aceh. Kamu jangan ngomong bahasa Aceh dengan saya. Ya, udah. Ya. Yesus itu nggak pernah makan babi. Yesus itu disunat. Kenapa jadi orang Kristen nggak disunat? Saya disunat. Terus kamu ya, disunat. Kamu dulunya Islam. Kamu disunat untuk apa kamu disunat? Islam. Kalau kamu disunat, kamu untuk apa kamu disunat? Mensucikan diri. Coba kamu ini ya. Coba kamu. Untuk apa kamu disunat? Mensucikan diri. Mensucikan diri dari apa? Bersih. Dari hadas. Dari hadas. Hadas apa? Hadas besar dan hadas kecil. Apa itu hadas besar? Apa hubungannya dengan sunat? Hadas besar itu najis. Ya, apa hubungannya hadas besar dengan sunat? Apa hubungannya hadas besar dengan sunat? Iya, kalau di dalam diri kita masih ada hadas, macet, Bapak Ibu, macet, mencret dia. Coba lagi tanya. Oke. Apa hubungan hadas? Apa hubungan hadas besar dengan sunat? Apa? Hadas sama sunat, oke. Hadas itu kan najis. Gimana cara kita mau menghadap yang esa kalau kita masih ada najis di dalam tubuh kita? Terus apa hubungannya dengan sunat? Nggak usah kau bolak-balik pertanyaan. Apa hubungannya dengan sunat? Apa hubungannya dengan sunat? Kau tanya sama Yesus kok kenapa dia disunat dulu. Jangan lari-lari ke Yesus. Apa hubungannya dengan sunat? Iya, Yesus. Pertanyaan saya, kalau kamu bisa jawab, apapun yang kamu minta saya kasih. Mana perintah sunat dalam Al-Quran? Kalau ada gimana? Bukan dalam Al-Quran, dalam kitab mensucikan diri. Kamu tidak percaya lagi? Kamu tidak percaya kata Al-Quran? Kamu tidak percaya kata Al-Quran? Apa kamu tidak percaya kata Al-Quran? Orang belajar Al-Quran. Harus kita belajar kitab dulu. Mana perintah Allah kamu harus sunat dalam Al-Quran? Coba tunjukkan ayatnya kamu harus sunat. Mana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran kalian disuruh sunat? Gini aja. Jangan begini-begini aja. Jangan sok pinter kamu, jangan sok tahu. Tunjukkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran kalian diperintahkan sunat. Tunjukkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran kamu disuruh sunat. Di ujung peler kau itu ada najis. Tunjukkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Surat Al-Quran itu 114 surat ya. 114 surat Al-Quran. 6.666 ayat Al-Quran. Tunjukkan di surat apa, di ayat yang keberapa kalian diperintahkan untuk sunat. Oke, dengar dulu. Kalau sampai ke situ aku belum bisa menjawab. Aku kalah. Oke, aku kalah. Sekarang aku tanya balik sama kamu. Belajar dulu. Bapak Ibu, Alkitab memberikan perintah kepada kita ya. Apa kata Alkitab? Menjawab orang bodoh dengan kebodohannya. Jangan semua kita jawab. Karena itu pertanyaan dari dulu ke dulu, pertanyaan itu saja pertanyaannya. Jadi kita menjawab orang bodoh dengan kebodohannya. Ya. Tidak bisa dia tunjukkan. Tidak ada dalam Al-Quran, katanya ada yang dalam kitab. Nggak tahu kitab mana. Kitab mana nanti ditunjukkan nggak tahu kita. Pertama dia bilang apa ke saya? Orang Aceh mana? Jadi yang sibuk saya Aceh dan bukan Aceh. Mereka Bapak Ibu, teman-teman. Aceh mana? Ketika saya bilang saya bukan Aceh, kau orang Aceh katanya. Ketika saya bilang saya orang Aceh, kau bukan Aceh katanya. Apa katanya lagi? Ada orang yang menjual marga. Saya minta siapa yang menjual marga dan siapa yang membeli marga. Nggak bisa juga dia tunjukkan. Bisanya marah-marah, ngamuk-ngamuk. Makanya orang bodoh kita jawab dengan kebodohannya.
Jangan habiskan waktu. Ya, Alkitab berkata apa? Jangan lemparkan mutiara ke mulut babi. Tidak butuh mutiara, babi tidak butuh mutiara. Dia itu tidak butuh pengajaran, Bapak Ibu. Yang paling penting adalah Yesus Kristus juru selamat. Apapun kata orang tentang Yesus, tidak akan bisa mengubah posisi Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tidak akan bisa. Mau dicari di kitab manapun, Yesus tetap juru selamat. Mau dicari dimanapun, Yesus tetap mati di salib, dia bangkit dan dia datang kembali. Nah, ini yang disangkal oleh banyak orang. Kuasa kegelapan menyangkal tentang kelahiran Yesus. Kuasa kegelapan menyangkal tentang kematian Yesus di kayu salib. Kuasa kegelapan menyangkal tentang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali di atas, yang kedua kali. Nah, itu kuasa kegelapan. Nah, ini dia Bapak Ibu, ya, luar biasa. Tuhan Yesus sangat baik, teman-teman. Tidak, harusnya jam-jam segini mereka sholat tarawih, tapi mereka tidak mau sholat tarawih. Suka mereka di live-nya Abi Pendi. Kenapa? Karena di live Abi Pendi itu ada nasihat. Di live Abi Pendi, teman-teman, itu ada pengajaran yang baik. Di live Abi Pendi, teman-teman, mengajarkan kasih. Di live Abi Pendi mengajarkan pengampunan. Di live Abi Pendi mengajarkan sabar. Banyak sekali pemuka agama di Aceh meminta jangan hadir di live Abi Pendi, jangan nonton live Abi Pendi, jangan ikuti live Abi Pendi, jangan lihat live Abi Pendi. Mereka tidak terima, mereka tidak percaya, mereka tidak mau dengar. Mereka tetap menonton live Abi Pendi, mereka tetap hadir di live Abi Pendi, mereka tetap mendengar live Abi Pendi, mereka tetap melihat live Abi Pendi. Berkali-kali diingatkan, blokir Abi Pendi, tetap mereka tidak bisa blokir. Haleluya. Siapa lagi? Maulana Azhar. Mana perintah sunat dalam Al-Quran? Tunjukkan ayat di dalam Al-Quran. Tidak bisa turun. Bahasa Indonesia. Apa kamu nggak sholat tarawih? Apa kamu ngomong kau Kristen aja kau? Kau nggak sholat tarawih? Hah? Kamu nggak sholat tarawih? Di sini hujan. Terus hujan nggak bisa sholat tarawih? Nggak bisa pakai payung? Enggak ada payung. Gimana mau pergi? Ya pakai payung lah. Cari payung lah. Harus kamu sholat tarawih. Emang kau lagi apa gitu? Saya lagi mengajari orang supaya orang tahu tentang kebenaran, tahu tentang keselamatan. Taubat, jangan sembah Kristen aja kau. Lah, kamu saja tidak sholat tarawih, bagaimana cara kamu menyuruh orang bertobat? Anjing kau, sembah patung kau. Siapa yang sembah patung? Makanya Kristen dulu, ya, biar lihat. Anda sembah patung Anda. Nah, makanya teman-teman semuanya, Kristen aja dulu, murtad aja dulu. Kenapa? Biar kalian tahu bagaimana ibadahnya orang Kristen. Bagaimana orang Kristen di gereja. Apakah sujud sembah patung orang Kristen di gereja? Apakah orang Kristen di gereja itu menyembah patung? Apakah orang Kristen di gereja cium-cium patung? Kristen aja dulu, murtad aja dulu, biar tahu bagaimana cara ibadah orang Kristen, bagaimana orang Kristen membaca Alkitab, bagaimana orang Kristen memuji Tuhan, bagaimana orang Kristen menyembah Tuhan, bagaimana orang Kristen membaca Alkitab. Kristen aja dulu. Kalau tidak, dari dulu ke dulu kalian selalu mengatakan orang Kristen sembah patung, sujud-sujud kepada patung. Masuk Kristen aja dulu. Ya, ini kamu sholat tarawih tidak. Bagaimana cara kamu suruh orang untuk bertobat sementara kamu tidak sholat tarawih? Tobat. Kalau memang benar di situ hujan, coba kamu buka kamera, tunjukkan ke hujan. Untuk apa aku ngomong banyak-banyak? Aku nyuruh kamu yang tobat. Apa itu tobat? Hah? Tobat itu apa? Yang masuk Kristen kau, masuk Islam aja. Enggak, tobat itu apa? Apa itu tobat? Macet lagi. Anjing kau. Macet lagi. Enggak.
Abi bertanya sama. Aku benci Kristen. Nggak apa-apa, kamu benci Kristen nggak apa-apa. Abi bertanya sama Maulana, apa itu tobat Abi Maulana? Apa Tuhanmu? Apa Tuhanmu? Yusuf. Enggak, tobat itu apa Maulana? Tobat itu apa? Apa kau ngomong ini ngacau lah. Enggak, tobat. Kamu suruh saya bertobat. Tobat itu apa Maulana? Apa itu tobat? Taubat kepada Allah lah, jangan sembah-sembah ke patung. Bagaimana cara Jangan tobat kepada Allah? sembah-sembah Bagaimana cara tobat kepada Allah? Coba. Kalau Kristen mana nggak ada sembah patung, semua sembah patung. Makanya saya bilang masuk Kristen dulu biar kamu tahu. Sekarang pertanyaan saya kamu jawab. Bagaimana cara bertobat kepada Allah? Coba. Bagaimana cara tobat kepada Allah? Anjing kau, lepas-lepas kau. Oh begitu cara tobat kepada Allah. Begitu teman-teman cara tobat kepada Allah. Mengata-ngatain orang anjing. Nah ini dia coba. Sholat tarawih tidak mau, kita disuruh bertobat, dikata-katain anjing lagi. Kenapa kita dikata-katain anjing? Karena kita tidak mau bertobat. Lebih baik kita tidak usah bertobat. Kalau bertobat nanti sama sifat kita seperti sifat dia. Kalau kita cek teman-teman, kalau kita cek itu ketahuan. Kemana arah ibadahnya, kemana arah sembahyangnya, ya, apa yang dia baca, apa agamanya, ketahuan teman-teman. Siapa nabinya, siapa Tuhannya, ketahuan kalau kita cek. Disuruh tobat, tobat kau. Apa itu tobat? Menyembah Allah. Bagaimana cara tobat menyembah Allah? Keluarlah sumpah surapah. Gak paham saya. Sholat tarawih tidak mau. Tidak mau sholat tarawih. Nah ini lagi, Kurniawan datang lagi. Nah ini Kurniawan datang lagi. Mana dia? Oh lari lagi si Kurniawan ya. Si Kurniawan lari lagi. Makrusali. Malam. Malam, Makrusali, bagaimana? Di mana lokasi ini daerah? Apa? Tadi nanya apa? Nggak ada saya tanya apa-apa, saya hanya bilang malam, shalom. Oh ya malam juga. Kenapa? Nanya boleh? Memang agamamu apa? Islam. Wajar. Wajar bertanya. Boleh nggak saya bertanya? Saya ingin bertanya sekali. Boleh nggak? Wajar. Agama Anda apa? Boleh nggak saya bertanya sekali? Agama Anda apa? Saya pengikut Kristus, percaya kepada Yesus. Wajar sih, nggak heran. Iya, wajar. Boleh nggak saya bertanya? Kenapa kamu nggak sholat tarawih? Kok main nuduh aja sih? Main nuduh aja sih? Bukan nuduh, saya bertanya, bukan nuduh. Kenapa nggak sholat tarawih? Di mana ayatnya perintah sholat tarawih dalam Al-Quran? Buka Google. Ya, kamulah yang buka. Di mana ayatnya? Ya udah, tunggu ya. Aku ngopi dulu. Ya, turun. Nanti kamu naik lagi. Ya, kalau sudah dapat ayatnya nanti kamu naik lagi. Nah, ini Kurniawan. Kita tanya hal tadi ya. Perintah Allah Subhanahu wa taala sunat dalam Al-Qur'an mana? Malam. Ya. Salam dari Aceh. Perintah Allah sunat mana dalam Al-Qur'an? Tunggu dulu. Santailah dulu, santai-santai dulu kayak kan ngomong-ngomong, tak begah-begah balik, tapi awak keroro tuh. Begah-begah. Saya disuruh ngaku Aceh. Saya tidak pakai Aceh, dipaksa harus Aceh.
Ini ada yang bilang undang saya, Ika, siapa namanya ya, suruh undang saya. Untuk apa saya undang dirimu? Suruh ngaku Aceh teman-teman ya. Kita sama-sama Aceh. Ketika saya bilang saya orang Aceh, bukan, kau bukan orang Aceh. Suruh JR, terima kasih Bang, terima kasih ya. Terima kasih.